sambil ngeliat HP boleh nggak? Boleh sih. Iya. Pertanyaannya ya. Udah nyiapin kan ya 2 pertanyaan sesuai materi. Nah, Jawaban gue agak singkat maksudnya. nah. Oke, sip. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami berempat. Saya Raksana Aska dengan NIM 082111733041. Saya Rizky Syaftrianto dengan NIM 082111733044. Saya Lukman Hakim dengan NIM 088211133343. Saya Hansi Fansya Lubis dengan NIM 082111733065. Oke, di sini kami akan melakukan diskusi mengenai beberapa hal ataupun mengenai materi-materi yang ada di pengantar teknik biomedis. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang bioptik, lalu Rizky akan Saya akan menyampaikan materi tentang bioimaging. Dan saya akan membawakan materi tentang biolistrik. Dan saya akan membawakan materi mengenai biomekanik. Oke, nah selanjutnya kita kayaknya enaknya langsung masuk aja ya ke sesi debat. Ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan duluan nih, siapa? Roy, Tael, Yogi. Ada duluan. Untuk bioimaging ada pertanyaan. Kenapa dokter menjauh ketika melakukan X-ray ke pasien? Kenapa dokter menjauh ketika X-ray dilakukan kepada pasien? Biomimaging. Apa ya? Mungkin dokternya kayak takut gitu. Bisa diambil. Mungkin ini nggak sih, kan X-ray itu magnet gitu, terus kayak takut ada ketarik gitu loh dokternya, ada bahan dari metal di badannya. Oke, bisa diambil. Tapi kayak kalau X-ray itu kan kayak ada kayak pelindungnya juga sih. Jadi kayak kenapa gitu? Pasti karena ada apa gitu. Jadi bisa mungkin kalau nggak ada pelindungnya bisa nyalur ke dokternya gitu. Ya, mungkin juga karena radiasi. Radiasi sih. Ya. Jadi itu kenapa dokter menjauh? Emang benar radiasi. Kan dokter harus melakukan X-ray, nggak mungkin kayak cuma sekali doang kan per hari. Soalnya pasiennya pasti banyak. Jadi dokter diusahakan untuk nggak terpapar radiasi. Jadi sinar X-ray itu ada radiasinya, tapi itu nilai radiasinya tuh nggak begitu banyak. Jadi itu sangat minimum untuk bisa dianggap sebagai radiasi membahayakan. Cuman kalau kebanyakan juga nggak baik, makanya dokter itu biasanya menjauh dari ruangan radiasi. Dan itu dibilang jadi kan ada pelindungnya, itu benar. Jadi untuk pasiennya biar dia yang ke X-ray cuma sebagian dari badannya doang, jadi biasanya dipakein kayak pelindung di bagian yang nggak perlu di X-ray. Jadi dia bagian yang nggak perlu di X-ray, jadi nggak kena radiasi dari X-ray-nya gitu. Oh, karena dokter itu terlalu sering ya, makanya dia menjauh gitu. Oh, kalau pasien kan cuma 1-2 kali doang. Ya. Jadi karena efek berkepanjangan gitu ya. Ya karena kebanyakannya. Justru juga pasien kan diusahain kayak cuma X-ray sekali berhasil gitu. Jadi jangan sampai gerak atau apa gitu. Diusahain seminimalisir penggunaan X-ray gitu. Ada lagi mau ditanya atau ada pendapat? Oh, kenapa X-ray itu bisa ngeliat radiasi sih? Ya. Jadi cara kerja X-ray itu kan sinarnya itu memantulkan partikel namanya ion sinar ion apa. Jadi dia ditembakin terus dia untuk sel yang memiliki jumlah jumlah apa sih nomor atom yang lebih tinggi, dia bakal menyerap lebih banyak ion yang ditabrakin itu. Makanya ketika X-ray kan
tulang kita kan lebih kelihatan, sedangkan dari daging kita karena kan tulang sendiri Kalsium. kalsium nomor atom Ya. lebih tinggi daripada yang lain, jadi dia lebih menyerap terus lebih kelihatan di gambarnya. Kalau kayak daging itu pada dasarnya karbon gitu kan, karena kalau tulang itu kalsium gitu. Terus dia kenapa berbahaya karena kan dia nabrak tuh, karena dia nabrak dia bisa mengubah jumlah dari jumlah atom yang ada di kulitnya itu. Nah kalau di sel dia kan bisa mematikan ataupun menyebabkan kanker. Nah itu yang menyebabkan bahayanya dari radiasi. Kalau nama radiasinya ionizing radiation. Ada yang dari dasarnya. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan dalam bioimaging, kalau sudah ada X-ray dan teknologi lainnya, kenapa masih mengembangkan teknologi ini sampai sekarang? Lanjut ke pertanyaan, maksudnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya nggak sih? Karena berupa safety juga nggak sih? Karena X-ray itu juga masih apa ya? Istilahnya masih ada radiasinya juga, terus kayak alat yang digunakan untuk X-ray kan terlalu besar banget kan, dan terlalu banyak energi yang dibutuhkan untuk sekali X-ray aja tuh butuh berapa kilo energi gitu. Nah, makanya perlu dikembangkan lagi ya istilahnya biar lebih efektif dan lebih low cost gitu kan. Iya. Ya sama kayak kenapa ada CT scan, kenapa ada X-ray biasa. Kalau CT scan kan dia ngambil X-ray berulang kali, tapi dia melakukannya lebih cepat dan juga lebih detail gitu. Jadi sekali itu ngelakuin banyak, jadi radiasinya lebih sebenarnya sih ya jelas sih lebih banyak karena dia melakukan berkali-kali, cuman dilakukan secara cepat. Jadi sekarang ini teknologi itu gimana caranya melakukan X-ray pindai dalam tubuh secara cepat, terus juga biar radiasinya ini nggak sebanyak kayak melakukan X-ray foto 100 kali foto gitu. Kalau contohnya kenapa X-ray itu mahal, sebenarnya tuh bikin X-ray itu bukan dibilang mudah ya, cuman kayak simple alatnya ya. Jadi Osman William, salah satu YouTuber, dia ngeluh kenapa dia sekali ngelakuin X-ray kayak mahal banget dia bayar. Terus akhirnya dia eksperimen di garasinya dia bikin X-ray dia sendiri, berhasil. Terus dia juga pengen tahu kayak emang seberapa bahaya sih apa radiasinya, kayak dia nyepelin. Terus pas dia ngetes, dia kayak nge-foreshadowing itu kayak radiasinya kemana-mana gitu pas dites. Oh iya, ternyata ada alasan kenapa X-ray itu mahal dan juga dilakukan oleh orang profesional. Jadi itu maksudnya. Jadi karena mahalnya itu adalah upaya untuk mengamankan Iya. efeknya, minimalisir efeknya berarti. Jadi kalau bagian X-ray-nya itu gampang, tapi kalau masalah bahayanya Iya. Safety-nya nggak sih? Oke, mungkin next. benar. Aku juga ada nih. Tuh, pertanyaan satu, kenapa sih kalau alat keselamatan kerja itu kayak apa ya? Kayak nggak bisa aja gitu, kayak solid gitu, satu besi selengan. Kenapa harus sini ada kayak lubang atau sela-sela gitu? Apa ya? Ya sih, kalau lurus doang kan simpel ya. Cuma Kayak udah terproteksikan ini semuanya. Kenapa nggak kayak gitu aja? Nggak bisa susah gerak kalau misalnya kayak bajunya itu blood safety-nya langsung lurus, sendi-sendinya nggak gerak. Iya sih. Ya bener sih, karena ya kalau berdasarkan prinsip biomekanik kan ya pada dasarnya biomekanik berusaha mencari kayak menganalisis lah sistem gerak tubuh manusia, dari kekuatannya, dayanya, daya tahannya, dan apa aja yang bisa dilakukan dari gerakan-gerakan manusia itu. Jadi ya benar, kalau misal kenapa nggak lurus aja kayak mungkin Iron Man gitu. Iya. Lawan besi. Iya, kayak besi semuanya udah besi baja.
pada dasarnya ya kita masih mencari apa ya, masih menggunakan kemampuan tubuh kita sendiri. Dan kalau misal itu ya terlimitasi jadinya. Jadi ya dengan adanya biomekanik kita berhasil setidaknya meminimalisir kayak bagian yang dapat terluka, tapi tetap memaksimalkan daya dan efek kekuatan tubuh kita. Oh, iya, iya, karena ya itu untuk kerja nggak sih? Iya, masih keselamatan tetap kerja. harus fleksibel. Oke. Oke, paham. Simpel lagi soalnya. Kemudian yang kedua, kalian pernah penasaran nggak kayak cara kerjanya prostetik, kayak buat tangan yang buntung itu gimana? Iya. Atau kayak apa ya, kakinya yang kayak gimana gitu, ada kenapa ininya, jadinya dia harus di apa, diamputasi bagian sininya. Ini nggak sih, pakai mold atau pakai cetakan gitu ya, tergantung bahannya nggak sih, ada yang dari besi, ada yang full plastik juga. Iya. Tapi kalau cara kerjanya gimana sih? Benar tak? Menurut kalian cara kerjanya pakai apa? Setahu ada yang kalau kayak punya pelari itu kan Iya. yang apa tuh misalnya yang di sini doang gitu. Nah. Nah, itu kan dia ada semacam spring gitu kan yang buat dia jadi bisa kayak semacam posisinya tuh enak buat berlari juga untuk pelarinya gitu. Ya, bisa biar ada kayak daya dan reaksi. Iya. Kan biasanya juga lebih kayak, walaupun dia bentuknya simpel kayak cuma, kan kalau pelari itu kalau nggak salah bentuknya melengkung ini kan kayak Iya. spring. Jadi dia tapi prinsipnya masih sama kayak kaki ngehentakin gitu. Karena kaki kan ada kayak apa? Melengkung gini. Ya. Nahan bebannya juga prinsip kaki gitu. Kayak dimakan apa gitu. Dia ya memang benar. Tapi memang sih kalau spring itu juga salah satunya. Kadang ada juga yang kayak sampai teguh gini, nggak tahu juga kan gerakinnya gimana, kan buntung. Itu kayak dari penggunaan sensor dari apa, dari daya otot di bagian dada itu nanti ada sensornya, nanti ditransmisi kayak ke alat-alat prostetisnya, itu nanti komputerisasi jadi kayak terangsang gitu dari alat-alatnya, kayak baterainya, dinamonya apa buat gerakin berbagai macam hal. Itu kalau yang buat apa, yang buat mungkin rumit banget gitu ya. Kalau yang simpelnya ya sama kayak tadi, simpelnya kayak prinsip mekanik. Jadi ya kita masih menggunakan prinsip gerak tubuh yang lainnya untuk menggerakkan tubuh lain. Jadi ya seperti itu tadi, kayak misal masih cuman segini aja masih ada bagian sini. Jadi kita masih bisa gerakin itu. Sisanya cuman apa, pakai spring atau apa mekanik tadi prinsipnya. Kan gimana caranya berusaha masih nyamain prinsip gerak tubuh manusia juga kan. Iya. Kalau prinsip dasarnya sih ya memang kayak kita menggunakan gaya gerak tubuh lain untuk menggerakkan gaya bagian tubuh yang lain juga. Jadi nyalur gitu, apa kayak gaya dari bagian tubuh lain ke satu yang lain. Selanjutnya monggo. Ini sih paling kayak apa sih, kayak kita tuh cuma bisa ngeliat beberapa warna aja, karena setahu aku tuh ada kayak beberapa hewan yang bisa ngeliat warna tuh lebih dari manusia. Kan manusia itu cuma bisa ngeliat spektrum warna. Kan cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik kan, terus punya panjang gelombang. Nah, manusia itu cuma bisa ngeliat panjang gelombang dari panjang gelombang sekitar 400 sampai sekitar 700. 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, itu kenapa sih cuman range itu doang gitu loh? Karena ini nggak sih, limitasi otak buat mengenali ini juga, terus juga daya lihat mata kita kayak
ada limitasinya juga. Ya, Berapa banyak cahaya yang bisa kita terima, kayak reaksi badannya kita, terus juga otak kan sensorinya, apa yang kita lihat nggak selalu sama, kayak kita kayak nggak pernah tahu apa yang benar-benar kita lihat gitu secara processing. kalau kenapa anunya mungkin tapi karena kayak lensa matanya manusia kan sama hewannya beda kan ya. Ya. Ya benar. Jadi bisa dibilang karena reseptornya. Ya sih. Jadi kayak untuk kayak beberapa hewan sendiri itu ceritanya kayak kupu-kupu sama kepiting kepiting sama udang, beberapa jenis udang itu, apalagi udang peluru atau balat shrimp. Nah kayak kupu-kupu itu dia itu jadi di mata manusia itu ada namanya konsel sama rod cell. Nah fungsi dari rod cell sama konsel ini istilahnya untuk menangkap gelombang sama sama menginterpretasikan gelombang itu jadi warna. Nah untuk rod cell sendiri itu jadi ada jenis tiga konsel. Yang di atas itu pertama tuh merah, lalu warna hijau sama warna biru. Kenapa? Karena untuk gelombang sekitar 700 nanometer itu panjang gelombangnya dia itu warnanya merah. Terus untuk yang di tengahnya itu hijau, lalu yang untuk sekitar 400 nanometer itu warnanya violet atau biru. Nah, jadi ini tiga warna dasar untuk mata manusia gitu loh. Dan ini juga jenis gelombang yang bisa dapat diterima oleh mata manusia. Nah, ketika misalkan ada cahaya mantul dari benda, lalu masuk ke mata manusia. Nah, fungsi dari rod cell ini mensortir panjang gelombang tersebut menjadi warna sesuai tiga warna tersebut. Misalkan merah berarti masuk ke konsel, berarti konsel yang merah akan aktif. Sedangkan kalau warna hijau berarti konsel yang hijau akan aktif. Sedangkan kalau biru konsel yang biru bakal aktif. Nah, tapi kalau misalkan warna gabungan, misalkan kayak warna kuning itu dalam spektrum gelombang itu di antara warna merah dan warna hijau. Nah, karena antara merah warna hijau, jadi itu ketika ada warna kuning, konsel merah sama konsel hijau itu aktif secara bersamaan. Nah, itu untuk beberapa warna, kecuali untuk warna ungu. Kenapa? Warna ungu itu istilahnya nggak ada dalam spektrum warna. Nah, kan harusnya itu kalau misalnya gampangnya ungu itu kan biru sama merah. Nah, tapi itu nggak ada. Kan biru itu merah itu di 700, biru itu di 400. Nggak nyambung kan, nggak ketemu. Nah, jadi untuk warna ungu itu istilahnya diciptakan oleh otak kita sendiri. Jadi misalkan kan kalau benda itu ketika benda ditembakkan cahaya, benda itu akan memantulkan cahaya dengan istilahnya dia nyerap gelombang hingga dia memantulkan gelombang cahaya itu dengan panjang gelombang tertentu. Misalkan benda warna kayak sepatu warna merah atau tas warna merah. Nah, ditembakin cahaya atau lampu sinar. Kan istilahnya misalkan ya gelombang sinar itu kan banyak kan. Nah, namun tuh si tasnya itu mantulin ke mata kita, cahaya yang mantul itu sekitar 700 untuk warna merah kan. Nah, warna 700-nya itu bisa kita interpretasikan sebagai merah. Namun untuk violet, karena nggak ada spektrum warna violet, untuk warna ungu, karena nggak ada di dalam spektrum warna, jadinya itu hanya ada di otak kita gitu, bukan berasal dari bendanya, tapi lebih ada dari hasil pemilihan otak kita gitu, interpretasi otak kita gitu untuk warna ungu. Selama ini seni budaya telah berbohong kepada saya. Dibohongin sama sih. Ada yang mau lagi? Warna itu nggak bisa semuanya benar-benar ada secara spektrum yang apa yang kita lihat. Iya. Warna itu kan hasil pemantulan cahaya gitu lah. Kayak dia nyerap semua warna kecuali dia mantulin warna yang justru itu yang kita lihat gitu istilahnya. Terus kayak kupu-kupu sama balet shrimp itu mereka bisa ngeliat warna yang jauh lebih banyak kan. Kalau kayak manusia kan tadi cuma 3, merah hijau biru gitu. Kalau kupu-kupu
tuh ada 8 warna dasar, sedangkan untuk ballet stream itu ada 15 warna dasar. Ya, karena ballet stream kan saya sensori dia lebih cepat. Ya gitu. Gila sih, jadi aku nggak tahu warna apa. Iya, makanya kita juga nggak bisa Kita nebak nggak bisa warna nebak apa. juga. Ah, Kita tahu cuma itu aja. Terus lanjut kalau ke biooptik itu, oh ya, kan kita udah jauh nih, perkembangan zaman udah panjang banget lah. Ya. Dan di dunia itu kayak kita udah mulai namanya menggunakan laser kan. Nah, gimana sih caranya laser itu digunakan pada proses terapi gitu? Suatu terapi. Gimana? Bagaimana cara laser digunakan dalam proses terapi? Misalkan terapi kulit gitu, yang misalkan kulitnya itu habis kebakaran kan perlu dibersihin dulu kan. Kan kalau misalkan dibersihin pakai alkohol atau disikat itu kan sakit. Nah, itu digunakan laser untuk membersihkannya. kayak cara kerja tato gitu kan pakai laser buat tato. Ya bisa juga untuk menggunakan laser. Oh iya, kalau tato dibersihkan dihilangin pakai laser juga. Iya, sama. Terapi. Karena respon dari kulit yang ngasih terhadap gelombang tertentu, gelombang lasernya, respon dari kulitnya itu gimana gitu, tujuannya biar nyampe ke suatu tujuan. Nah ini butuh gelombang sekian karena reaksinya nyampe ke tujuan. Jadi sama kayak reaksi cahaya matahari gitu juga. Iya, sama kayak reaksi ultraviolet kan bisa bikin ya kanker kulit karena dia kan ngasih radiasi. Jadi sebenarnya kan laser itu kan masih cahaya kan. Cahaya itu kan perdebatannya kayak dia gelombang yang juga merupakan partikel gitu. Nah, ketika dia travel ataupun bergerak, dia itu kan juga membawa energi kan. Nah, energinya itu diterima oleh kulit. Ketika kena kulit, lalu istilahnya kulitnya itu rusak ataupun sel-sel dari kulitnya itu ataupun sel yang matinya itu akan airnya itu akan keluar ataupun evaporasi gitu loh. Jadi kulit sel-sel yang ada di kulitnya itu mati dan lebih mudah untuk dibersihkan gitu loh. Jadi dan misalkan untuk beberapa terapi pun bisa juga laser itu diberikan tambahan bahan kimia agar bereaksi. Jadi bahan kimia juga ikut bereaksi dengan kulit atau dengan tubuh sehingga nggak terjadi komplikasi dan justru malah efeknya nyembuhin. Jadi fungsi dari bahan kimia tadi itu untuk limitasi dari efek dari lasernya itu. Ya betul, bisa juga untuk limitasi ataupun juga sebagai nambahin efek baru yang sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Bisa gitu ya. Cara apa kalian tahu nggak gimana cara tubuh kita mendeteksi api itu panas, air itu dingin, es itu dingin, gimana? Itu lebih ke saraf sensori di kulit sih. Jadi ngasih pasien tuh dapat respon kalau misalkan ini panas atau dingin. Iya, betul. Iya. Biasanya kita nyentuh wajan panas gitu kan. Iya. Terus sensasi kulit itu langsung jalan ke otak buat itu panas dan nggak cuma kita ngerasain panas tapi sensor gerak kita juga jalan gitu. Nah, betul. Ya betul. Jadi itu neuron tidak sensori dapat menyensor terus disebar ke seluruh tubuh. Jadi bisa mendeteksi panas dan dinginnya. Dan itu kecepatannya sampai 200 mil per jam. Apa? Iya. Itu seberapa di 200 Ah. jam itu? Ya, yang kedua, percaya gak kalian bahwa perasaan terhadap panas itu bisa dikendalikan?
kayak ada orang gak sih yang kayak pernah di video apa gitu ngambil kayak gorengan di wajan, minyak masih aduh diambil pakai tangan. Sebenarnya bisa dikendalikan, itu bisa distimulasi bahwa sebenarnya ini tidak panas, ini tidak sakit. Jadi gimana? Ya itu masih Kami ingin tahu agar apa kalau misal lupa nggak bawa spatula bisa pakai tangan. Jadi kayak dia apa, karena dia ini ya mental, pokoknya pikiran mental ya, mental kuat kayak mati, maksudnya nggak panas terus kayak sensornya mati gitu di tangannya. Tergantung sensornya guys. Soalnya kan cara kayak sensor sulap kayak gitu, sulap. kan contohnya kan kalau megang ya, megang kan aja ngasih respon langsung jalan ke otak. Oh, otak kan yang ngomong, oh iya ini. Atau mungkin kayak setengah jalan sensornya nggak nyampe, jadi respon kita kayak oh biasa. Tapi ada juga nggak sih kayak yang kata-kata mati rasa gitu. Jadi kayak waktu kita apa nggak tahu karena apa kayak misal kayak terlalu lama jadi kram atau gimana, atau itu kayak kan mati rasa kan kita. Ya. Sensornya kayak ketahan gitu mas, levelnya. Jadi kayak saraf-sarafnya itu ya antara saraf dari saraf sensorik sama saraf pusat itu ada kehambat kan, jadi kayak nggak sampai di situ sarafnya, tapi sebenarnya masih panas kan, sebenarnya itu masih panas, cuman kita nggak ngerasain. Atau kayak ini nggak sih, kayak terlalu overwhelm sama apa reaksi dari luar. Kan kalau kebas kan dia karena kayak kebanyakan kayak saya kan sel darah apa sih namanya, selubung darah apa namanya, aliran darah. Jadi aliran darah kita itu ngelebar semua kayak langsung kayak kan kita lagi diam terus jalan pas gini darah kita kan jalan semua tuh. Jadi mungkin karena jalan semua kayak semuanya bereaksi secara bersamaan, terus kita kayak saking banyak yang ngerasain reaksi jadi kita mati rasa gitu. Saking banyak ya. Atau kalau kayak misalkan ya kayak lagi olahraga gitu, terus jatuh tapi sebenarnya berdarah, cuma kita nggak ngerasain, itu juga kan karena hormon atau adrenalin dalam tubuh gitu. Terlalu semangat. Adrenalin. Kalau semangat tugas dipes pun nggak terasa. Lagi lari ketusuk yang nggak berasa. Tapi emang sekarang udah bisa kayak ya, simulasiin panas atau dingin gitu. Beberapa tahun ke depan mungkin bisa. Oh. Dan pengembangan itu ya. Tanam chip di kepala. Coba membuat Tesla kan masukin itu. Jangan. Biar kalau kena api neraka nggak terasa. Melawan takdir. Biarlah bawa api dunia jalan sampai 70. Aduh. Nah, Berarti sampai 70 berarti tinggal di apa ya? Dia dipangkatin 69 kali lagi aja. terus kayak gitu ya. Gak berasa. Ya, mungkin itu aja kali ya pembahasan yang kita lakukan ini. Oke, mungkin sekian dari diskusi singkat kami. Kalau ada salah mungkin bisa dimaafkan, kita semua manusia. Dan juga kalau ada salah informasi mungkin bisa disampaikan aja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sampai 70.